dikoreksi atau disampaikan ulang gitu kan. Ibaratnya saya di sini ya sama-sama belajar gitu kan, sharing-sharing bersama antara Bapak Ibu yang ada di lapangan ataupun yang ada di pemangku kebijakan sudah bertahun-tahun di sana. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, nama saya Ajeng Umar Abidin Bapak Ibu, kemudian kebetulan saya menekuni di bidang K3 dari dulu, dari S1 saya, kemudian S2 saya gitu ya. Jadi saya menekuni di bidang K3 sampai saat ini. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Elita terkait mengenai kompetensi saya ya. Jadi dulu saya juga sebagai seorang praktisi murni di PT HBC Indonesia di daerah Jakarta, khususnya di daerah Jaan Mogot gitu Bapak Ibu. Kemudian saat ini home base saya di Teknik Lingkungan UII gitu ya. Terkait mengenai K3 maka tidaklah semacam kompetensi gitu ya. Saya pun mengambil beberapa sertifikasi terkait mengenai K3. Ini ada beberapa sertifikasi saya terkait mengenai K3. Yang terakhir juga lead auditor ISO 45001. Jadi sekarang kondisi di lapangan gitu ya. Kalau boleh saya sedikit sharing bahwasanya banyak sekali perusahaan-perusahaan ataupun praktisi di lapangan itu bingung gitu ya. Yang awalnya tadi sempat disinggung oleh Pak Rudi, yang awalnya ada sistem manajemen K3 berbasis OSAS 18001 2007, sekarang keluarnya ISO 45001 itu berbeda gitu. Termasuk elemen-elemen ataupun klausulnya pun berbeda. Sekarang banyak kondisi-kondisi praktis di lapangan gitu ya. Bagaimana sih cara migrasi antara OSAS 18001 ke ISO 45001 dan lain sebagainya. Itu banyak sekali didiskusikan di teman-teman di lapangan terkait mengenai entah itu di sektor konstruksi ataupun di sektor manufaktur, migas dan lain sebagainya gitu ya. Nggak tahu saya di Wika PT Wijaya Karya itu sudah bermigrasi ke ISO 45001 atau belum, mungkin nanti Pak Ngadi selaku praktisi di Wijaya Karya bisa memberikan gambarannya seperti apa gitu. Jadi pengalaman saya ketika saya melakukan audit ISO 45001 ataupun ada banyak klien saya yang bagaimana cara men-setup ISO 45001 itu juga susahnya bingungnya di mana. Link and match-nya itu seperti apa gitu. Jadi mohon izin nanti kita diskusi bareng ataupun sharing-sharing bareng berkaitan mengenai ISO 45001 gitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian kita coba akan diskusikan gitu kan. Mohon maaf ini nanti saya sampaikan ibaratnya tuh selayang pandang saja gitu ya. Ya sebentar sekali gitu ya. Waktunya saya diberi oleh panitia cuma 30 menit gitu. Biasanya saya konsultasi sama orang menyampaikan setiap klausul itu ya 3-4 hari gitu ya. Sekarang dirubah menjadi 30 menit saja gitu. Seperti itu Bapak Ibu, sedikit perkenalan dari saya. Jadi terkait mengenai K3. Bagi Bapak Ibu yang belum familiar dengan K3 gitu ya, maka saya sedikit sampaikan mengenai pendahuluan, mengapa K3 itu penting gitu ya, buat apa dan lain sebagainya. Salah satunya adalah ini Pak Bu. Jadi K3 merupakan hak bagi para pekerja. Kemudian salah satunya adalah tentang persyaratan perdagangan. Kemudian komitmen global dari perusahaan. Ini adalah salah satu yang ingin saya sampaikan bahwasanya di poin ini yaitu mengenai persyaratan perdagangan ya. Dulu itu kan ada namanya OSAS 18001 bahwasanya ketika suatu perusahaan di Indonesia akan mengirimkan produknya ke luar negeri, maka salah satu tuntutan konsumen atau kliennya adalah harus menerapkan OSAS 18001. Begitu pula dengan ISO 45001 ini. Misalkan ada barang, ada namanya ISO 9001 tentang manajemen mutu gitu ya, maka barang tersebut ketika diklaim bagaimana mutunya, begitu pula terhadap perlindungan para pekerjanya. Itu salah satu yang akan kita diskusikan bersama. Jadi K3 itu penting karena pertama adalah hak bagi para pekerja, kemudian ada juga terkait mengenai mengurangi kerugian, kemudian menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan produktif. Sesuai dengan tema judul kita pada kesempatan kali ini adalah tentang upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Nah, sekarang di posisi sekarang ini saya lihat itu lebih banyak industri-industri, organisasi ataupun instansi lainnya itu fokusnya ke kecelakaan kerja. Sedangkan untuk penyakit akibat kerja itu belum banyak tersentuh ini. Nah, sesuai dengan judulnya nanti kita akan diskusikan bersama apa sih peranan terhadap sistem manajemen K3 sebagai upaya untuk pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Nanti akan kita diskusikan bersama seperti itu. Kemudian saya ingin memberikan sebuah konsep dasar, kenapa di perusahaan-perusahaan itu banyak menamakan departemennya itu HSE, EHS atau
SHE dan lain sebagainya. Pada prinsipnya ada konsep ini Bapak Ibu. Jadi ketika ada bekerja di sebuah industri ataupun sebuah institusi, kemudian pasti di sana ada namanya bahan dan alat. Maka aspek-aspek inilah yang akan melekat pada proses tersebut. Ketika bekerja hubungannya dengan alat, maka di situ adalah aspek keselamatan kerja. Dan itu fokus utamanya adalah kecelakaan kerja di sana. Perlu saya sampaikan lagi ya, ketika kita ngomongnya adalah bekerja dengan alat suatu produksi, maka itu adalah aspek keselamatan kerja. Dan di sana ngomongnya adalah fokusnya terhadap kecelakaan kerja. Kemudian yang kedua, ketika pekerja tersebut berhubungan dengan bahan, pasti suatu industri, suatu produksi itu ada memerlukan bahan. Maka di situ ada aspek kesehatan kerja. Itu konsep yang pertama, konsep selanjutnya. Jadi di aspek kesehatan kerja, maka salah satu fokus utamanya di sana adalah terkait mengenai penyakit akibat kerja. Atau biasa disebut dengan occupational disease di sana. Ya. Kemudian ketika bahan dan alat, maka akan menghasilkan sebuah limbah. Maka di situ adalah aspek lingkungannya. Itulah yang ingin saya sampaikan terhadap konsep K3L ataupun konsep HSE yang terjadi di suatu industri. Atau bahkan sekarang itu ditambahkan juga dengan Q. Mungkin Pak Rifki yang dari Wika ada QHSE gitu ya. Kualitinya, bagaimana kualitasnya gitu kan. Akan masuk tersinkronisasi ke dalam sistem tersebut. Kemudian Bapak Ibu, saya akan mencoba menyampaikan gambaran secara umumnya bahwasanya ketika kita berbicara mengenai keselamatan kerja, maka salah satu yang akan menjadi fokus utamanya adalah di sini Bapak Ibu. Tadi sudah disebut atau disinggung oleh Bu Ning, yaitu tentang manajemen risiko K3 gitu ya. Nah, ketika kita berbicara mengenai keselamatan kerja, unsur safety, maka yang kita identifikasi adalah ini, mechanical hazard, kemudian electrical hazard, dan lain sebagainya. Tetapi ketika kita berbicara mengenai kesehatan kerja, maka yang akan kita lihat adalah di sini. Dari aspek physical hazard, chemical hazard, biological hazard, dan lain sebagainya. Itu yang disebut dengan aspek kesehatan kerja atau fokusnya ke penyakit akibat kerja. Itu yang sebagai gambaran perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu terkait mengenai pemahaman K3 ya. Jadi ada semacam lingkupnya di sana. Gitu. Kemudian saya berbicara mengenai data kecelakaan kerja Bapak Ibu. Ternyata luar biasa sekali data kecelakaan kerja kita di negeri kita tercinta Indonesia. Jadi setiap tahunnya tuh masih banyak sekali data kecelakaan kerja. Di tahun 2018 saja ketika kita berbicara mengenai data kasus kecelakaan kerja, maka ada 173.000. Nah, ada 173.000. Ketika saya kalkulasikan, setiap harinya ada 447 kasus kecelakaan kerja Bapak Ibu. Itu luar biasa sekali banyaknya. Dan perlu saya sampaikan juga, ini yang tercatat di BPJS Ketenagakerjaan. Yang mendapatkan kompensasi, saya bilang ya. Bagaimana kecelakaan-kecelakaan kerja yang notabene di level bawah, dan tidak dilaporkan ke BPJS Ketenagakerjaan, saya kira masih banyak sekali yang tidak dilaporkan Bapak Ibu. Ya, ketika di data BPJS Ketenagakerjaan saja satu hari itu ada 474 kasus kecelakaan kerja. Dan mohon maaf dikoreksi juga bila yang disampaikan oleh Asosiasi K3 Konstruksi Indonesia bahwasanya sektor konstruksilah salah satu penyumbang besar terbanyak kecelakaan kerja. Mungkin nanti bisa didiskusikan oleh Pak Ngadi ya, bagaimana penerapan, bagaimana kasus-kasus kecelakaan kerja kok paling banyak di sektor konstruksi gitu. Itu yang disampaikan oleh Asosiasi K3 Konstruksi Indonesia, Pak Lajuardi atau sebelumnya Pak Anas itu ketuanya gitu. Nah, beliau menyampaikan bahwasanya sektor konstruksi adalah salah satu sektor penyumbang kecelakaan kerja terbesar di Indonesia. Kenapa? Nanti kita diskusikan lagi. Inilah sebagai awalan yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu terkait apa itu kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja, bagaimana peranan sebuah sistem di sana. Jadi di dalam standarnya ILO ataupun International Labour Organization gitu, bahwasanya bagaimana cara kita melakukan minimalisir kecelakaan kerja, bagaimana kita cara melakukan minimalisir penyakit akibat kerja, maka salah satunya adalah dengan cara menerapkan standar. Salah duanya adalah tentang menerapkan regulasi yang diatur di regulasi pemerintah, kemudian diterapkan di lapangan dengan sungguh-sungguh. Nah, kita akan masuki dalam standarnya, yaitu standar ISO 45001 tahun 2018 yang baru-baru ini muncul di tahun 2018 dan akan menggantikan OSAS 18001 yang notabene ya itu bermigrasi di tahun 2018
sampai di tahun 2021 ini. Jadi OSAS itu tidak akan berlaku lagi di tahun 2021, tepatnya di bulan April. Gitu ya. Seperti itu Bapak Ibu. Kita akan masuk ke sistem manajemen. Jadi terkait mengenai sistem manajemen K3, di Indonesia pun ada regulasinya, yaitu Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2012, yaitu mengatur di sana. Ya, regulasi di Indonesia pun sudah ada mengatur tentang itu. Di sana disebutkan ada 5 prinsip dasar menerapkan sistem manajemen K3. Ada 12 elemen di sana. Dan ada 166 kriteria. Sebutannya adalah seperti itu. Ya. Kemudian dampak implikasi dari regulasi tersebut, muncullah sistem manajemen K3 di berbagai sektor kementerian. Salah satunya ada sistem manajemen K3 konstruksi di PUPR gitu, muncul di sana. Ada juga di sektor pertambangan namanya SMKP di sana gitu, yang mengatur regulasi tentang kementerian terkait tersebut. Tapi dasarnya sama, terkait mengenai PP nomor 50 tahun 2012 tentang penerapan sistem manajemen K3, yang atasnya ada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 86 dan 87 mengatakan bahwasanya sebuah perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen K3. Kemudian diturunkan di dalam PP nomor 50 itu, Bapak Ibu. Itulah kenapa sistem manajemen K3 itu muncul gitu. Pintas dari saya. Selanjutnya, ini yang akan kita bahas yaitu tentang ISO 45001 gitu kan, standar internasional. Dan Bapak Ibu perlu saya sampaikan juga kan BSN, Komite Akreditasi Nasional pun merumuskan ada SNI-nya. Jadi SNI ISO 45001 diadop oleh pemerintah Indonesia, dalam hal ini adalah KAN, Komite Akreditasi Nasional, ada SNI-nya. Jadi standar nasional ISO 45001. Nah, biasanya yang mengaudit di bawah KAN, bukan di bawah lembaga-lembaga internasional seperti SGS, kemudian TUF, dan lain sebagainya. Gitu Bapak Ibu. Itu yang gambaran secara umum terkait mengenai sistem manajemen K3. Kemudian, apa saja sih yang ada di dalam ISO 45001? Pada prinsipnya, semua ISO dari ISO 9001 tahun 2015 tentang manajemen mutu, ISO 14001 tentang manajemen lingkungan, itu prinsipnya sama. Ada 10 klausal di sana. Perlu saya sampaikan, sebutannya adalah klausal, ya. Jadi ada 10 klausal di sana. Dan yang dipakai, yang menjadi fokus pelaksanaan adalah di klausal 4 sampai klausal 10 itu nanti. Yang lainnya adalah normatif belaka. Gitu. Prinsipnya sama. Di dalam ISO ataupun sistem standar internasional, itu menggunakan prinsip PDCA, Plan, Do, Check, Action di sana. Apa saja yang ada di dalam masing-masing klausal itu, maka kita bisa lihat. Ketika kita berbicara mengenai ISO 45001, maka klausal yang akan muncul di sana adalah yang pertama ada namanya context of organization. Jadi di situ nanti akan terdiri ruang lingkup perusahaan atau organisasi itu meliputi apa saja. Bukan hanya diterapkan di sektor konstruksi saja, bukan diterapkan di sektor tambang, migas saja, akan tetapi di semua sektor organisasi yang membutuhkannya. Saya sedikit cerita, ada salah satu klien saya mau men-setup ISO 45001. Nah, klien saya adalah salah satu di Kementerian Pertanian, Bapak Ibu. Kementerian Pertanian, beliau cerita, Pak, saya di bawah Kementerian Pertanian, akan tetapi ada namanya balai besar. Balai tersebut, laboratorium tersebut memproduksi vaksin-vaksin. Gitu ya. Salah satunya memproduksi vaksin H5N1, rabies, dan lain sebagainya. Kami ingin menerapkan ISO 45001 sebagai perlindungan bagi karyawan kami, Pak. Itu salah satunya. Klien saya itu di Bogor, Bu. Itu diskusi panjang terkait mengenai biological hazard, chemical hazard di laboratorium, sampai ada potensi terhadap vaksin rabies tersebut terdampak kepada karyawan ataupun pekerja di balai tersebut. Gitu. Itu luar biasa sekali secara teknisnya. Nanti kita akan diskusikan. Itu salah satu klien saya juga. Banyak juga klien-klien yang terkait mengenai di sektor konstruksi gitu. Terakhir saya ke Denpasar, salah satu general kontraktor gitu ya. Salah satu general kontraktor ini menerapkan migrasi antara OSAS 18001 ke ISO 45001 seperti apa? Apakah ada perbedaan? Ternyata banyak perbedaannya Bapak Ibu di sana. Itu salah satunya. Jadi komponen ISO 45001 itu terdiri dari hal tersebut ya. Jadi ada context of organization, ada leadership, ada planning gitu ya, sampai ke dalam nanti kita akan memasuki di
improvement atau perbaikan berkelanjutan di sana. Kita akan bedah sedikit satu-satu. Nah, Bapak Ibu, ini Bapak Ibu yang ingin saya sampaikan terkait mengenai standar ISO, maka konsepnya adalah PDCA, Plan Do Check Action di sana. Jadi yang akan banyak di sana adalah tentang planningnya, context of organization, leadership, support, operation, dan sampai ke dalam improvementnya. Standarnya seperti itu. Ini sama gitu ya. Apa yang diketahui terhadap PDCA itu, plan itu apa, do itu apa, check itu apa, seperti ini Pak Bu. Ketika kita berbicara mengenai plan, maka sebuah organisasi, industri, ataupun institusi apapun itu menentukan dan menilai risiko, peluang K3, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah do, menerapkan. Gitu. Menerapkan dari proses tersebut sampai C itu cek, memantau dan mengukur. Gitu ya. Kita melakukan evaluasi, dan yang terakhir kita melakukan action-nya. Kita melakukan perbaikan berkelanjutan di sana. Konsepnya adalah seperti itu. Kita berbicara mengenai klausul. Jadi di dalam klausul 4, itu ada subklausul. Biasa orang menyebutnya dengan klausul 41, 42, 43, 44. Itu terkait mengenai konteks of organisasi. Memahami organisasi. Jadi organisasi tersebut, perusahaan tersebut bergerak di bidang apa? Entah itu tambang, entah itu laboratorium, konstruksi, dan lain sebagainya. Bahkan nanti di situ ada namanya faktor internal dan eksternalnya di sana. Nanti kita diskusikan lebih lanjut lagi. Begitu Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya yaitu tentang faktor internal dan faktor eksternal di dalam lingkup ISO 45001. Saya berikan contoh. Ketika tadi Bu Ning tadi sudah menyampaikan tentang manajemen risiko K3, maka ketika kita berbicara mengenai faktor eksternal dan internal, ini yang tidak dimiliki oleh OSAS, gitu, salah satunya. Dan ini juga yang belum masuk dalam PP 50 gitu. Jadi yang dimaksud dengan faktor internal adalah apa? Terkait mengenai kasus-kasus kecelakaan kerja yang ada di internal perusahaan tersebut, seperti halnya kebijakan K3-nya, kemudian manajemen dan lain sebagainya. Akan tetapi yang masuk dalam faktor eksternal itu seperti halnya terjadi gempa bumi, bencana, termasuk sekarang ini COVID-19 pun sama Bapak Ibu. Corona tersebut adalah salah satu faktor dari eksternal yang harus masuk ke dalam lingkup ISO 45001. Jadi saya kira perusahaan-perusahaan praktisi yang ada di Indonesia saat ini, sekarang perusahaannya pun sama. Bagaimana caranya saya tuh melakukan risk assessment terhadap faktor bahaya biologi tentang COVID-19 ini. Itu salah satu contoh dari faktor eksternal. Ya. Kemudian apalagi? Misalkan terjadi demo Bapak Ibu, itu salah satu contoh juga. Terjadi gempa bumi, kalau di Jogja itu Gunung Merapi meletus, itu adalah salah satu faktor eksternal yang harus masuk ke dalam ruang lingkup dan harus diidentifikasi. Itu adalah salah satunya. Saya tidak akan panjang lagi membahasnya gitu ya. Itu Bapak Ibu, saya cepati lagi. Kemudian selanjutnya itu terkait mengenai klausul 44, yaitu tentang manajemen K3. Sistemnya itu seperti apa? Itu ada namanya panduannya. Jadi ada namanya panduan sistem manajemen K3 di klausul 4 itu. Jadi perusahaan yang ingin menerapkan bahwasanya harus mempunyai panduan sistem manajemen K3. Bisa digabungkan nggak Pak dengan L-nya itu lingkungannya? Bisa. Bisa digabungkan nggak Pak dengan ISO 9001? Bisa. Jadi sistem manajemen K3L ataupun QHSE dan lain sebagainya. Dan ISO tersebut salah satu sistem yang bisa diintegrasikan dengan sistem manajemen lainnya. Kemudian kita akan masuk ke dalam klausul 5. Di klausul 5 itu ada apa saja? Yang pertama di situ ada tentang leadership dan komitmen. Yang kedua adalah policy, kebijakan K3 di sana, sampai ke dalam tanggung jawab, wewenang, dan lain sebagainya. Dan di klausul 54 itu ada tentang konsultasi dan partisipasi pekerja. Seberapa besar pekerja ataupun karyawan kita dilibatkan di dalam K3. Bagaimana metode tentang konsultasinya, dan lain sebagainya. Jadi di dalam dokumen ISO 45001 harus memuat tentang ini juga. Akan tetapi tidak banyak juga yang mengatakan bahwasanya wah ISO sistem manajemen K3 itu hanya formalitas saja Pak gitu kan. Ibaratnya dokumennya ada tapi tidak dijalankan. Nah, itu ya salah satu contoh bahwasanya sistem manajemen K3 ataupun standar itu ketika tidak dijalankan dengan maksimal, dengan baik, dengan patuh, maka salah satu resikonya adalah masih banyak terjadi kasus kecelakaan kerja di sana. Itu Bapak Ibu terkait mengenai klausul 5.
Nah, ini saya sampaikan. Jadi, kepemimpinan dan partisipasi pekerja di sana ada. Bentuk kepemimpinan dan komitmennya apa? Dalam bentuk kebijakan K3 di sana. Jadi kebijakan K3-nya apa, bla bla bla, ditandatangani oleh top manajemen. Saya sampaikan sekali lagi ya Bapak Ibu, ditandatangani oleh top manajemen. Di dalam OSAS itu boleh diwakilkan oleh manajer QHSE. Akan tetapi di dalam ISO 45001 tidak boleh sama sekali, harus menjadi top manajemen pimpinan tertinggi di dalam sebuah organisasi tersebut. Ketika kita berbicara mengenai universitas, maka levelnya adalah rektor. Ketika kita berbicara mengenai perusahaan, adalah direktur utama dan lain sebagainya. Jadi tidak bisa diwakilkan lagi misalkan manajer, HSE, atau lain sebagainya yang seperti halnya di dalam OSAS 18001. Begitu Bapak Ibu semua ya. Salah satunya adalah itu. Kemudian sampai ke dalam kebijakan K3, tanggung jawab sampai ke dalam konsultasi dan partisipasi pekerja. Jadi seberapa besar pekerja tersebut atau karyawan tersebut dilibatkan di dalam menerapkan sistem manajemen K3 itu. Itu salah satunya. Ini Bapak Ibu terkait mengenai kepemimpinan, saya kira nanti bisa dibaca sendiri gitu ya. Mengambil seluruh tanggung jawab sampai ke dalam mendukung pembentukan dan fungsi komite K3. Ada namanya komite K3 atau susunan organisasi panitia K3. Atau bisa orang-orang menyebutnya di praktisi ada namanya P2K3, Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Atau biasa disebut dengan K3, Komite K3. Atau di rumah sakit biasanya menyebutnya dengan instalasi K3 rumah sakit dan lain sebagainya. Jadi ada organisasinya di sana. Kemudian terkait mengenai kebijakan K3 sama, tadi sempat saya sampaikan bahwasanya kebijakan tersebut harus dibuat yang mengandung unsur-unsur seperti ini. Jadi mentaati segala peraturan yang ada, melakukan perbaikan berkelanjutan, dan ditandatangani langsung oleh top manajemen, tempatnya di mana, diresmikan, dan lain sebagainya. Dan satu lagi, harus disosialisasikan dan disebarluaskan kepada seluruh pekerja ataupun pada mitra yang terkait. Misalkan ada vendor, ada tamu, dan lain sebagainya. Itu terkait mengenai kebijakan K3. Biasanya para kontraktor itu kan, perusahaan-perusahaan konstruksi itu, wah, saya menerapkan SMK3 hanya untuk memenangkan tender saja, Pak, gitu. Tanda tangannya hanya tanda tangan formalitas saja gitu kan. Banyak seperti itu. Kasus di lapangan itu. Tapi ketika kita ingin membangun budaya K3, tidak seperti itu caranya gitu kan. Nanti kita diskusikan lebih lanjut lagi di forum diskusinya. Selanjutnya yaitu di klausel 6. Di klausel 6 itu ada perencanaan. Nah, ini adalah salah satu aspek yang disampaikan oleh Buning tadi, yaitu tentang manajemen risiko K3. Di dalam ISO 45001 namanya itu Identification Hazard and Risk Assessment di sana. Ya. Ada identifikasi bahaya dan penilaian risiko di sana. Atau orang-orang biasa menyebutnya dengan HIRADISI, Hazard Identification Risk Assessment Determining Control. Atau biasa juga dengan sebutan IBPR, Identifikasi Bahaya Pengendalian Risiko, dan lain sebagainya. Itu sama Bapak Ibu, tentang risk management, manajemen risiko K3. Ketika saya melakukan audit gitu ya Bapak Ibu terkait dengan ISO 45001, pertama kali yang akan saya tanyakan kepada perusahaan tersebut adalah, bolehkah saya minta metode dokumen tentang manajemen risiko K3? Tidak ada. Pasti itu kacau semuanya. Karena apa? Dokumen ataupun hasil dari manajemen risiko K3 itu adalah salah satu ruh penting di dalam K3. Bahkan ada yang menyampaikan, saya pernah menjumpai, manajemen risiko K3 itu dokumennya ada 300 halaman Bapak Ibu. Bayangkan itu. 300 halaman. Besar sekali. Saya lihat gitu kan. Saya cek gitu kan. Bagaimana cara membuatnya gitu? Bagaimana metodenya di dalam melakukan manajemen risiko K3 itu? Ketika sebagian besar tidak tahu, itu berarti buatannya konsultan. Berarti pelaksanaannya belum seberapa jauh di sana gitu ya. Salah satunya adalah kita ukur dengan cara seperti itu. Yang menjadi poin krusial di dalam sebuah temuan di dalam ISO 45001, ketika organisasi atau perusahaan tersebut tidak memiliki dokumen manajemen risiko K3, maka itu dipastikan akan menjadi temuan major atau mayor gitu ya. Apa artinya mayor? Ya selesailah gitu ya. Ketika tidak bisa diselesaikan di hari itu, ya selesailah auditnya dari pihak eksternal ataupun dan lain sebagainya. Itu Bapak Ibu terkait mengenai sistem perencanaannya.
Kemudian identifikasi bahaya, saya kira tadi sudah disinggung oleh Bu Ning gitu ya, terkait mengenai ini. Saya cepati saja, saya flash saja ya, saya cepati saja. Jadi klausel 61, 2, kemudian 6 planning itu terkait mengenai identifikasi bahaya dan lain sebagainya. Kita masuk ke klausel 7, yaitu tentang support atau dukungan. Apa saja yang masuk di dalam dukungan di sana, gitu kan? Maka kita bisa lihat yang akan masuk di dalam dukungan sana adalah dari sumber daya. Apa saja sumber dayanya? Dari sumber daya manusianya, dari sumber daya sarana dan prasarannya, semuanya akan masuk ke sana, Bapak Ibu. Saya berikan contoh. Ketika kita berbicara mengenai safety ataupun K3, maka sarana dan prasarannya misalkan adakah APAR di sana, adakah hidran di sana, sprinkler, kemudian smoke detector, ataupun fasilitas sarana prasarana tentang K3 di sana. Itu berkaitan mengenai sumber daya. Kemudian ketika kita berbicara mengenai sumber daya manusia apa? Maka kita berbicara, adakah orang yang ahli, kompeten, memiliki kompetensi, memiliki sertifikasi di bidang K3 di sana? Nah, itu salah satunya juga. Ya. Sampai ke dalam nanti di klausel 7.5 yaitu informasi tersebut terdokumentasikan. Gitu. Kalau di sektor-sektor konstruksi ketika saya ke lapangan ngaudit ataupun ada sebuah klien, biasanya dokumentasinya yang lemah. Sudah Pak, saya sudah melakukan safety talk, safety briefing setiap harinya Pak. Gitu. Terus ditanya sama, buktinya mana? Itu Pak, tidak saya catat. Gitu. Nah, itu jadi salah satunya di klausel 75 yaitu informasi tersebut, kegiatan tersebut harus terdokumentasi dengan baik. Gitu ya. Salah satunya adalah itu. Itu terkait mengenai dokumen. Ini tadi saya sampaikan ya. Semuanya terkait mengenai sumber daya itu bisa disediakan dari alat dan lain sebagainya. Kompetensi ini tadi saya sampaikan juga bahwasanya, Pak, boleh nggak Pak, saya itu menerapkan ISO 45001, tapi saya tidak mempunyai orang ahli K3-nya Pak, ataupun orang yang memiliki kompetensi K3-nya Pak, entah itu bidang konstruksi atau lain K3 lain sebagainya Pak. Wah, itu jadi temuan pasti kalau dilakukan audit eksternal gitu ya. Termasuk auditor internalnya. Auditor internal pun harus memiliki apa? Memiliki kompetensi di bidang audit internal, ISO 45001 atau PP nomor 50 dan lain sebagainya. Itu konteksnya adalah seperti itu. Kemudian pemahamannya, bagaimana sasaran dan kebijakan terhadap sistem manajemen K3 itu, bagaimana pekerja tersebut dilakukan apa? Dilakukan cross check apakah perusahaan tersebut sudah memahami terkait mengenai K3 tersebut itu. Itu salah satunya. Kemudian yang klausel 8 yaitu tentang operasional gitu ya. Terkait mengenai operasional, maka kita akan melihat ada dua komponen penting di klausel 8. Yang pertama adalah perencanaan dan pengendalian operasional. Yang kedua adalah tentang kesiapsiagaan tanggap darurat di sana. Ya, saya tidak akan menjelaskan secara rinci 8.1.1.1 tidak seperti itu, tapi akan saya membicarakan secara generalnya saja Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu merasa butuh diskusi lebih lanjut, silahkan monggo nanti diskusi lanjut dengan saya gitu kan. Ataupun merasa kurang cukup, silahkan panggil saya Bapak Ibu untuk diskusi lebih lanjut detailnya. Begitu Bapak Ibu, terkait mengenai 81 itu tentang kriteria proses sampai ke dalam informasi yang terdokumentasi, sampai dalam kita menyesuaikan pekerjaan dengan pekerja. Ketika pekerja tersebut bekerja tidak sesuai dengan skillnya, maka potensialnya tinggi di sana. Itu 81 gitu ya, saya cepati. Kemudian kita akan masuk ke klausel 9. Klausel 9 itu terkait mengenai evaluasi. Apa yang dimaksud dengan evaluasi di sana? Sebuah organisasi atau sebuah institusi harus melakukan pemantauan dan pengukuran lingkungan kerjanya, Bapak Ibu. Saya berikan contoh. Misalkan ada misalkan Wika gitu ya, ada sektornya tadi ada pembicara dari Pak Ngado itu dari Wika. Perusahaan konstruksi pun sama, harus melakukan pemantauan lingkungan kerjanya. Dari segi apa saja? Faktor bahaya fisika, kimia, ergonomi, psikologi, dan lain sebagainya. Sesuai dengan regulasi yang ada di pemerintah, yaitu Permenaker nomor 5 tahun 2018. Yang pertama, saya berikan contoh, apa yang dilakukan pengukuran. Misalkan dipantau pengukuran kebisingan lingkungan kerjanya, getarannya, pencahayaannya, iklim kerjanya, radiasinya, pencahayaan, dan lain sebagainya. Debunya, Bapak Ibu, faktor bahaya biologi dari faktor bahaya bakteri ataupun virusnya, sampai ke dalam kita melakukan pemantauan dan pengukuran terhadap faktor bahaya ergonomi. Di sana, sampai yang terakhir ada namanya kita melakukan pengukuran faktor bahaya psikologi. Gitu. Itu ada standarnya, itu ada instrumennya, Bapak Ibu. Itu di 9 klausel 1. Selanjutnya yaitu 9
Klausul 9.2 tentang audit internal. Jadi, ketika sebuah organisasi ataupun di sebuah perusahaan sudah menerapkan ISO gitu kan, khususnya ISO 45001, maka harus dilakukan juga audit internalnya. Pak, tidak pernah dilakukan audit internal, kami langsung mau audit eksternal. Lah, babak belur itu nanti. Kita berkaca diri dulu, refleksi diri dulu. Diaudit oleh internal itu seperti apa kira-kira temuannya, apalagi diaudit oleh pihak eksternal gitu. Dan 9.3 yaitu tentang tinjauan manajemen, itu dilakukan tinjauan manajemen secara berkala. Ini Bapak Ibu terkait mengenai pengujian lingkungan kerja. Jadi terkait mengenai faktor baik fisika, kimia, biologi, ergonomi, dan psikologi itu harus dilakukan pemantauan dan pengukuran. Yang saya temukan gitu pada saat di lapangan, menariknya adalah, Pak, kami sudah melakukan pemantauan kebisingan, Pak. Kami sudah melakukan pemantauan getaran, Pak. Oh, mana hasilnya? Saya lihat, oh iya sudah. Kemudian melebihi nilai ambang batas tidak? Oh, masih jauh, Pak. Oke. Mereka ataupun para praktisi ataupun pelaku-pelaku di lapangan sebagian besar hanya melakukan pengukuran dan dibandingkan dengan standar saja. Belum sampai masuk ke dalam tahapan dianalisa kira-kira dampaknya apa, misalkan kebisingan atau getaran tersebut bagi para pekerjanya, dan evaluasinya tuh gimana. Belum sampai tahap seperti itu, Bapak Ibu. Jadi ketika Bapak Ibu ingin melakukan pemantauan lingkungan kerja, kalau tidak salah gitu kan, kami di Prodi Teknik Lingkungan di bawah Laboratorium Kualitas Lingkungan Bapak Ibu melayani juga pemantauan-pemantauan tersebut. Kami sudah terakreditasi KAN 17025 sebagai lab pengujian. Silakan Bapak Ibu kontak sama adminnya ketika perusahaan Bapak Ibu ingin melakukan pemantauan lingkungan kerja gitu ya. Monggo saja adminnya dikontak gitu ya. Itu Bapak Ibu terkait mengenai pengujian lingkungan kerja. Kemudian ditanya lagi, Pak, siapa yang berhak untuk melakukan pengujian K3 lingkungan kerja? Lingkungan kerja itu, apakah semua orang bisa? Tidak bisa, Bapak Ibu. Harus orang yang memiliki kompetensi di bidang itu. Ada namanya ketika kita berbicara mengenai sertifikasi BNSP, harus memiliki sertifikasi HIMU, ahli higiene industri muda, atau ahli K3 lingkungan kerja, yaitu sertifikasi dari Kemenaker, yaitu regulasi tentang Permenaker 5 tahun 2018 di sana. Konteksnya adalah seperti itu. Begitu pula salah satu klien saya di tambang gitu kan, salah satu tambang terbesar di Indonesia kedua, yaitu PT Newmont, sekarang berubah menjadi Aman Mineral. Dia pun melakukan hal yang sama. Ada nggak orang ahli higiene industri di sana dan lain sebagainya gitu. Kita lakukan pengukuran, kemudian kita evaluasi seperti apa hasilnya. Itu konteks di 9-nya. Kemudian 91 saya cepati saja ya. Kemudian kita akan masuk ke 92, yaitu tentang audit internal. Jadi audit internal itu kita akan lihat semua potensi-potensi temuan yang ada di internal perusahaan kita itu seperti apa. Siapa yang berhak untuk melakukan audit internal? Orang yang lagi-lagi memiliki kompetensi di bidang itu. Jadi sudah mendapatkan training tentang internal audit. Itu salah satunya. Jadi ketika kita berbicara mengenai ISO 45001, maka sudah memiliki kompetensi di bidang internal audit ISO 45001. Lagi-lagi adalah kompetensi, tidak sembarang orang yang bisa melakukan hal tersebut. Kemudian, poin ke-10 adalah terakhir adalah tentang perbaikannya, Bapak Ibu. Jadi ketika terjadi temuan, terjadi tinjauan manajemen, maka kita harus melakukan perbaikan secara terus-menerus, secara continuous improvement. Jadi melingkar secara terus-menerus. Bukan hanya ketika audit tersebut temuan, kemudian temuannya itu sudah ditutup terus selesai. Tidak seperti itu. Jadi peningkatan berkelanjutan di sana. Perbaikan berkelanjutan di sana. Yaitu di klausul 10, Bapak Ibu. Dan yang terakhir yang bisa saya sampaikan, ini adalah tindakan-tindakan perbaikan yang menurut klausul 10.2, yaitu tentang peningkatan kinerja K3 sampai ke dalam simpan informasi dan terdokumentasi. Jadi semua kegiatan di dalam menerapkan sistem manajemen K3 tersebut harus terdokumentasi dengan baik, Bapak Ibu. Saya kira seperti itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Dan yang terakhir kalinya, ketika Bapak Ibu membutuhkan semacam training ataupun peningkatan kompetensi-kompetensi terkait mengenai K3 dan lingkungan, silahkan hubungi admin PSL gitu ya. Mungkin pusat studi tersebut bisa melakukan semacam in-house training atau mengadakan event-event selanjutnya. Dan ketika Bapak Ibu ingin melakukan pengukuran lingkungan kerja, silahkan juga kontak admin PSL. Saya kira seperti itu, Ibu Elita selaku moderator, saya kembalikan kepada Ibu. Terima kasih.
Alhamdulillah, matur nuwun tausiahnya yang luar biasa Pak Azam yang sangat semangat sekali gitu ya. Semoga seluruh peserta dimanapun berada, dan alhamdulillah sudah mulai dari Sabang sampai Merauke, semoga bisa menyebarkan manfaat harapannya ke depannya. Terima kasih Pak Azam atas tausiahnya, dan apa yang saya tangkap dari Pak Azam tadi sudah luar biasa, sangat banyak sekali ya. Jadi bahwa komponen-komponen yang perlu disiapkan dalam ada beberapa klausul, misalkan yang saya tangkap tadi ada klausul 4, memahami organisasi, memahami kebutuhan, harapan pekerja, dan pihak yang terkait. Sekaligus juga ada komponen terkait tadi yang klausul 5 yang cukup menarik ya. Jadi terkait kepemimpinan, komitmen, kebijakan, peran tanggung jawab, dan wewenang organisasi, konsultasi, serta partisipasi pekerja. Selain itu